Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Romandoni, NIM 18640012. Yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah efek dari radiasi laser pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Materi ini guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah laser dan biooptik. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh sinar laser pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, bagaimana perbedaan panjang batang tanaman kacang hijau dengan perlakuan berbeda-beda. Yang ketiga, bagaimana perbedaan warna batang dan daun pada tanaman kacang hijau dengan perlakuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mempelajari respon kacang hijau terhadap pengaruh sinar laser yang diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan tinggi tanaman ketika diberikan perlakuan penyinaran yang berbeda. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan warna batang dan daun saat diberikan perlakuan yang berbeda. Yang terakhir, untuk mengetahui kualitas tanaman saat diberikan penyinaran laser dan cahaya matahari yang cukup dengan yang berada di tempat gelap. Berikut metode penelitiannya. Yang pertama, dijemur terlebih dahulu benih yang akan ditanam. Selanjutnya, dikelompokkan biji kacang hijau menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama dan kedua itu diberikan pengaruh paparan sinar laser selama 10 menit. Selanjutnya, dipersiapkan 3 tempat untuk penyemaian biji. Tempat tersebut berupa wadah yang diberi kapas yang telah dibasahi oleh air. Selanjutnya, untuk wadah yang pertama, biji yang telah disinari sinar laser nantinya akan ditempatkan pada keadaan cukup sinar matahari. Selanjutnya, untuk wadah yang kedua, biji kelompok yang disinari laser lainnya ditempatkan di tempat yang kurang pencahayaan. Selanjutnya, untuk biji yang ketiga yang tanpa ada sinar laser atau tanpa dipapari sinar laser itu ditempatkan pada tempat yang gelap atau kurangnya pencahayaan. Setelah itu ditunggu pertumbuhan kacang hijau dengan 3 perlakuan tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu dilakukan analisis terhadap 3 kelompok perlakuan tanaman kacang hijau tersebut dengan mencatat beberapa parameter pertumbuhan yang akan dijadikan pertimbangan dalam analisis, yaitu berupa tinggi tanaman, warna batang, warna daun, dan bentuk daun. Hasil percobaan. Parameter vegetatif. Mengekspos benih kacang hijau dengan laser selama 10 menit akan merangsang dan meningkatkan tinggi tanaman, warna batang, dan warna daun. Meningkatkan waktu pencahayaan, menurunkan nilainya. Sebaliknya, nilai maksimum panjang batang tercatat 10 menit paparan. Berikut tabel pengaruh laser terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jenis perlakuan. Nah, ketika diberi sinar laser dan ditempatkan di tempat yang terang, panjang batangnya diperoleh 13 cm, warna daunnya berwarna hijau tua, warna batangnya berwarna coklat kehijauan, dan bentuk daunnya terbuka secara lebar. Yang kedua, ketika diberi sinar laser dan ditempatkan pada tempat yang gelap, itu memiliki panjang batang 16,75 cm dan warna daunnya warna hijau muda, warna batangnya hijau muda, bentuk daunnya setengah terbuka. Yang terakhir, tanpa pemberian sinar laser dan ditempatkan di tempat yang gelap. Panjang batangnya yaitu 21,8 cm. Warna daunnya berwarna kuning, warna batangnya berwarna putih, dan bentuk daunnya menutup. Dari tabel di atas diperoleh data untuk panjang tanaman yang disinar laser dan ditempatkan di tempat yang cukup sinar matahari, yaitu panjangnya 13 cm. Warna daunnya hijau tua, warna batangnya coklat kehijauan, dan bentuk daunnya terbuka lebar. Untuk tanaman yang disinari laser dan ditempatkan di tempat yang gelap memiliki panjang batang 16,75 cm. Warna daunnya berwarna hijau muda, warna batangnya hijau muda, dan bentuk daunnya setengah terbuka. Yang terakhir, tanaman yang tidak disinari laser dan ditempatkan di tempat yang gelap memiliki panjang batang 21,8 cm, warna daunnya
kuning, warna batangnya putih, dan bentuk daunnya tertutup. Dapat disimpulkan bahwa meskipun biji yang disinari laser tersebut berada di tempat gelap, kualitas tanamannya masih lebih bagus dibandingkan tanaman yang tidak disinari laser dan berada di tempat gelap. Kualitas tanaman mampu kita lihat melalui ciri fisik dari tanaman tersebut, yaitu mungkin warna batang, warna daun, dan bentuk daunnya. Untuk panjang tanaman sendiri, alasannya mengapa panjang tanaman di tempat gelap cenderung lebih panjang daripada di tempat yang terang, itu disebabkan karena adanya hormon auksin yang lebih aktif karena tidak mudah rusak oleh cahaya. Sedangkan biji yang telah dipapari laser ditempatkan di tempat gelap lebih pendek daripada biji yang tidak dipapari laser yang ditempatkan di tempat gelap, karena secara tidak langsung hormon auksin pada biji itu mulai berkurang karena adanya paparan dari sinar laser tersebut, dan batangnya itu cenderung lebih kokoh serta daunnya setengah terbuka dibandingkan biji yang tidak dipapari laser pada tempat yang gelap. Berikut gambar yang kami lakukan dalam melakukan penelitian. Untuk gambar yang pertama itu tanaman yang dipapari laser dan ditempatkan di tempat yang terang. Untuk gambar yang kedua itu tanaman yang dipapari laser tetapi ditempatkan di tempat yang gelap. Untuk gambar yang nomor 3 itu tanaman yang tidak dipapari laser dan ditempatkan di tempat yang gelap. Radiasi laser dari waktu pemaparan 10 menit yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berbeda pada tanaman yang berbeda. Analisis statistik dan vegetatif mengungkapkan bahwa tinggi tanaman dan kualitas tanaman meliputi warna batang dan warna daun itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara yang dipapari sinar laser dengan yang tidak dipapari sinar laser. Mungkin mencerminkan pengaruh sinar laser tersebut pada pembelahan sel dari pucuk yang terpapar. Efek ini berlanjut pada pembelahan sel dari setiap bagian tanaman. Tanaman pada tahap vegetatif mungkin akan juga kandungan endogen Ga, pembentukan aktif biologis utama dipromosikan pada perlakuan pemberian sinar laser menurut Kania tahun 1999. Ini berarti siklus kompleks Ga dipromosikan guna menginduksi gen Ga3, gen hidroksilasi S3HI, sehingga cahaya monokromatik atau laser adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mengekspresikan ekspresi Ga B-hidroksil gen S3HI pada tanaman kacang hijau menurut Macleod 1962. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinar laser mampu menjaga paling tidak separuh dari kualitas tanaman saat penyemaiannya. Dilakukan pada tempat yang gelap meskipun taraf panjang batang lebih tinggi daripada yang tidak disinari laser. Oleh karena itu, semua merupakan pengaruh dari hormon auksin pada tanaman. Perubahan biokimia parameter vegetatif, struktur anatomi dengan radiasi laser merupakan metode meningkatkan produktivitas tanaman atau karakter ekonomi guna menemukan variasi untuk memulai program pemulihan tanaman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Prediksi peran laser untuk mempengaruhi pertumbuhan pada jaringan tanaman adalah terbukti sebagai tambahan untuk mempelajari pengaruh radiasi laser pada struktur vegetatif dan anatomis. Pada penelitian biji kacang hijau yang dipapari sinar laser 10 menit saja, lalu ditempatkan di tempat yang gelap, mampu memberikan perbedaan yang sangat signifikan pada fisik tanaman dan kualitas yang lebih baik daripada biji yang tidak diberikan pengaruh sinar laser dengan perlakuan yang sama, yaitu di tempat yang gelap atau kurang